Halo, selamat malam Bapak Ibu anggota MCU, dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, pada malam hari ini menemani istirahat Bapak Ibu di akhir pekan, MCU melaksanakan sebuah program rutin yang kita kenal dengan Bincang Seru bersama MCU. Proses seleksinya diawali itu dengan pendaftaran. Setelah pendaftaran kami menyeleksi secara administratif dan normatif. Ya, ada 24 peserta, kemudian dari 24 itu yang masuk ke seleksi di administratif dan normatif itu ada 15 orang. Nah, setelah 15 mereka mengikuti ada beberapa tahapan. Yang pertama-tama ada 3 uji kompetensi, dilanjutkan dengan presentasi, ya. Kemudian ada juga penilaian psikotes. Nah, dari semua proses yang dilalui itu, kurang lebih ada beberapa pekan, dan saya lihat juga semangat para bakal calon itu luar biasa, ya. Begitu juga kami dari panitia memberikan layanan yang memberikan yang terbaik, begitu. Akhirnya terseleksilah seperti sekarang ini, ada 12. Tentunya kami punya mekanisme tersendiri berkaitan dengan proses itu. Dan penilaian yang cukup besar itu adalah penilaian psikotes. Ya. Jadi dari kami mencoba memberikan beberapa pertimbangan dan segala macam berkaitan dengan itu. Akhirnya terpilihlah 12 calon ini, ada 7 untuk pengurus dan 5 untuk pengawas. Ya, kemudian ini dia dari yang sudah dijelaskan, ternyata ada beberapa banyak yang sudah mendaftarkan menjadi bakal calon waktu itu, kemudian terseleksi di administrasi, kemudian seleksi-seleksi lainnya. Apa yang akhirnya menjadi pertimbangan dari panitia? Ke-12 orang ini adalah produk-produk unggulan dari panitia pemilu. Baik, kami dari panitia menentukan di awal itu ada penilaian secara kuantitatif dan juga ada penilaian secara kualitatif, gitu ya. Nah, yang menjadi dasar akhirnya kami tentukan kalau kualitatif itu masih isinya kan lebih banyak ke narasi, begitu ya, ada tulisan dan segala macam. Sedangkan nanti kalau sudah bikinnya ranking, akhirnya ujungnya itu adalah ranking. Nah, 12 orang dari 15 itu adalah yang 12 ini adalah memang 12 yang terbaik. Yang lain bukannya jelek, sebetulnya kami punya rekam jejaknya, tapi ini tetap menjadi rahasia di panitia, begitu ya. Bahkan manajemen pun tidak bisa untuk ngintip. Sama juga nanti ketika pengurus pengawas terpilih, yang menjadi catatan itu adalah secret dari kami. Walaupun nanti ketika ini ada beberapa bagian, terutama hasil dari psikotes, itu hanya milik dari panitia. Jadi yang melihat itu hanya psikolog, kemudian dari kami juga. Itu yang jadi catatan dari kami untuk bisa menentukan. Karena posisi di uji kompetensi, presentasi itu ketat sekali. Ya. Nilai-nilainya itu skornya tinggal sedikit-sedikit saja. Nah, yang menentukan akhirnya dari psikotes ini yang bisa menentukan akhirnya inilah yang terbaik, gitu ya. Oke, jadi memang bukan berarti Bapak Ibu yang saat ini tidak masuk ke dalam 12 calon pengurus dan pengawas itu tidak bagus begitu Pak, tapi memang banyak pertimbangan yang akhirnya juga dari panitia, banyak perdebatan ya, sepertinya memang tadi sesuai dengan ceritanya Pak Edi gitu. Ini bagaimana akhirnya kita bisa menentukan yang terbaik dari Bapak Ibu yang baik dan sangat berkualitas ini. Kemudian terakhir Pak, sebelum saya memperkenalkan secara resmi ke-7 calon pengurus dan 5 calon pengawas, apa harapan Bapak dari panitia untuk seluruh calon pengurus dan pengawas yang akan kita perkenalkan sebentar lagi dalam masa kampanye sampai terpilih nanti? Baik, harapan dari kami proses ketika Ibu Bapak memberikan gagasannya atau mungkin visinya, misinya dan seterusnya itu semuanya adalah untuk kemajuan MCU. Ketika kita tanda kutip saya menyebutnya sebagai kompetisi, ini bukan sebuah kompetisi biasa, tapi kompetisi untuk memberikan yang terbaik, layanan terbaik untuk MCU. Bahkan dari
Bapak Ibu yang ikut proses ini luar biasa. Ketika uji kompetensi 3, mereka bisa mencanangkan visi sampai 50 tahun MCU nanti, begitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya proses kampanye yang akan segera dilaksanakan mulai besok. Jadi sebelum ini sebetulnya kami sudah mereminder para calon ini untuk tidak berinteraksi dulu gitu ya dengan anggota, untuk apa, semuanya berkaitan dengan netralitas gitu ya. Nah, pesan saya akan sampaikan itu berupa pantun gitu ya. Bagi para calon pengurus dan pengawas, sampaikan pemikiran, bukan sekedar menata kata. Utarakan gagasan, bukan untuk menyalahkan orang lain. Uraikan pemaparan sederhana bagi semua anggota. Jelaskan argumentasi untuk mendapatkan solusi. Jadi harapannya adalah teman-teman nanti ya, ini bukan ngomong menang kalah, sekali lagi adalah pilihan anggota nantinya. Tapi bagaimana, kalau tidak salah di pekan lalu ketika mau rekaman saja itu sudah ada, yuk kita berkolaborasi, bukan ngomong menang kalah gitu ya. Silakan Ibu Bapak semuanya untuk bisa ikut memberikan gagasan yang terbaik, dan kita berharap MCU kita akan semakin baik. 30 tahun KSP MCU tumbuh dan berkembang bersama anggota. Terima kasih. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih banyak Bapak Edi atas kehadirannya malam ini membuka acara Bincang Seru bersama MCU untuk memperkenalkan ke-12 calon pengurus dan pengawas periode masa bakti 2021. Kita berharap memang selama proses kampanye sampai nanti terpilihnya, persaingan ini atau kompetisi ini itu dapat terjadi secara sehat, karena bagaimanapun Bapak Ibu yang akan berkompetisi nantinya akan menjadi dalam satu tim untuk memajukan Melania CU. Terima kasih banyak Bapak Edi. Baik Bapak Ibu anggota MCU ya dimanapun berada, sekarang saatnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ke-7 calon pengurus periode masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Saya akan memanggil Bapak Ibu calon pengurus secara tidak acak tentu saja, sesuai dengan nomor urut yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu calon pengurus. Yang pertama saya akan memanggil Bapak Andreas Yaya Suyarsa. Bapak Andreas Yaya lahir di Kuningan 8 Januari 1980, merupakan anggota cabang Melania sejak 2006. Saat ini Bapak Yaya aktif dalam Yayasan Buana Mekar Keuskupan Bandung, menjabat sebagai Kepala PKBM Buana Mekar yang kita kenal dengan nama Pak Yaya. Pak Yaya ini sangat terkenal dengan slogan-slogannya yang unik, ya Bapak Ibu. Pada tahun ini, beliau mengusung slogan, Lamun Keyeng Tangtu Pareng, di mana ada kemauan, yakinlah di situ ada jalan. Namun sayang sekali Bapak Ibu, sepertinya Bapak Yaya hari ini tidak bisa bergabung dengan kita. Saya membacakan saja, Bapak Yaya merupakan calon pengurus dengan nomor urut 1. Beliau mengabarkan bahwa sekarang masih dalam perjalanan menuju ke Bandung, jadi tidak bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Saya langsung masuk ke calon nomor 2. Ini calon nomor 2 siap-siap ya. Bapak El Sandi Kusnadi, lahir di Jakarta 6 September 1981 dengan nama panggilan Bapak Sandi, ya, merupakan anggota cabang Sukaluyu sejak 2003. Saat ini beliau merupakan seorang wirausaha CV Ganesha Sora dengan slogan Bonum Comune. Selamat malam Bapak Sandi, sudah hadir bersama dengan kita di sini. Selamat malam Bu Titi. Selamat malam. Ini menarik Pak, saya tuh dalam satu malam mencoba untuk membaca Bonum Comune gitu ya. Itu boleh dijelaskan dulu Pak, itu slogannya artinya apa ya Pak? Itu bahasa Latin untuk kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum. Kira-kira apa yang kemudian menjadi ada di pikiran Bapak nih?
Ini Bonum Kommune mau saya usung sebagai slogan saya. Mungkin juga merupakan slogan Bapak tidak hanya ketika menjadi pengurus ya, kayaknya ya. Ya, jadi sejak kecil, memang sejak guru saya mengajarkan pelajaran agama, ditekankan bahwa salah satu tujuan agama adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, jadi bukan hanya untuk kesejahteraan diri pribadi. Dari situ saya terkesan, dan sejak saat itu saya mengambil untuk diri sendiri, yang saya ingin perjuangkan adalah kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan pribadi. Gitu. Baik, Bapak Sandi, saya mau bertanya dulu nih. Dari awal Bapak mencalonkan atau mendaftarkan diri menjadi bakal calon, apakah terpikir bahwa Bapak akan menjadi salah satu calon pengurus yang saat ini sedang kita perkenalkan kepada Bapak Ibu anggota? Wah, rasanya enggak ya, saya nggak punya cita-cita jadi pengurus koperasi. Oke, kenapa pada akhirnya Bapak kepikiran untuk di 30 tahun Melania ini, saya ingin berperan aktif nih di Melania? Kalau boleh jujur, karena mungkin saya orangnya nggak enakan. Jadi 5 tahun yang lalu Ibu Rita udah minta untuk saya mencalonkan diri, tapi saya tidak menghiraukan beliau. Lalu kemarin di hari detik-detik terakhir, Bu Rita minta lagi. Saya nggak enak, Bu, dan minta 2 kali. Terus udah banyak dibantu juga oleh CU. Kok nggak mau sih, nolak terus. Ya udah, akhirnya karena saya merasa nggak enak, jadi saya mencalonkan diri. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, sebelum saya melanjut ke calon pengurus yang terakhir. Baik, Pak, boleh cerita dikit dong? ini kita cerita santai saja ya, Pak. Boleh cerita sedikit dong? Ini Bapak sekarang berprofesi menjadi seorang wirausaha di CV Ganesha Sora ya, kalau tidak salah sebagai pemilik. Tentu saja aktivitasnya menjadi sangat padat ya, kalau dipikir-pikir ya. Kalau tidak salah ini memproduksi olahan susu, produk olahan susu begitu ya? Ya, keju mozzarella dan ya. mentega. Kemudian saya ingin tahu nih, bagaimana akhirnya Bapak bisa membagi prioritas antara pekerjaan atau usaha dengan Melania CU yang nantinya Bapak akan aktif di dalamnya. Baik, Bu Titin. Itu juga jadi pertanyaan saya, gimana ya? Saya juga bingung. Tapi semoga di tempat saya sekarang udah mulai banyak yang terlatih, udah banyak yang bisa handle gitu, udah ambil alih. Jadi tugas saya di sana hanya membuat sistem, memikirkan masalah-masalah yang belum terpecahkan, dan belakangan ini memang lebih banyak ngelamunnya di sana. Pikir ini gimana. Mungkin di selang-selang waktu ngelamun saya itu bisa saya pakai lebih produktif untuk ngurus koperasi, gitu Bu Titin. Baik, Pak Sandi. Terima kasih banyak Pak Sandi. Bapak Sandi adalah calon pengurus dengan nomor urut 2, begitu ya? Iya, dengan nomor urut 2. Terima kasih banyak Bapak Sandi. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut ke calon pengurus nomor urut 3, yaitu Bapak Andreas Indrayadi Citrajaya. Kita kenal dengan panggilan Om Andreas atau Bapak Andreas ya. Lahir di Palembang 8 Mei 1960, merupakan anggota cabang Melania sejak 2006. Berprofesi sebagai konsultan, yang saya ingat sampai saat ini adalah konsultan perpajakan, dan saat ini Bapak Andreas masih aktif menjabat sebagai anggota pengawas MCU periode 2017 sampai 2021. Dengan slogan yang diusung yaitu MCU Sehat dan Maju Bersama Anggota. Baik, saya menyapa Bapak Andreas Indrayadi. Halo Om Andreas. Selamat malam. Selamat malam Bapak Andreas. Ini hari ini latarnya putih ya Pak ya? Nggak boleh milih latar ya hari ini ya. Baik Pak Andreas. Pak Andreas saat ini menjabat sebagai anggota pengawas MCU periode 2017-2021. Yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini adalah, kenapa akhirnya Om Andreas mengajukan diri dari pengawas malah ingin jadi pengurus gitu Om? Sebagai calon petahana tapi saya ingin di kepengurusan deh periode ini.
Oke, saya akan jawab kenapa saya mencalonkan diri untuk menjadi pengurus. Karena di dalam saya tahu pada saat saya masih menjabat ya sampai sekarang ini untuk tugas-tugas dari pengawas itu berbeda sangat dengan pengurus. Kalau pengawas hanya mengawasin kebijakan pengurus, sedangkan bukan pembuat keputusan. Sedangkan saya lihat masih banyak tata kelola yang tata kelola MCU itu masih banyak yang harus diperbaikin. Jadi makanya kalau saya tetap di pengawas, saya nggak punya gigi. Hanya bisa mengusulkan masalah diterima atau tidak, dijalankan atau tidak, ya cuma bisa protes. Itu saja. Apakah kemudian nih, ini pertanyaan nakal sebenarnya dari saya ya Pak ya. Apakah kemudian itu nggak takut gitu Pak? Kan biasanya selama ini kalau di rapat mengusulkan, tapi nggak bisa dilaksanakan. Cuman jadinya banyaknya, ini kenapa gini, harusnya begini. Terus tiba-tiba suatu hari Bapak akan ada di posisi itu, kemudian akan ada di posisi yang dikritisi oleh pengawas kita yang akan dievaluasi, kemudian akan tentunya internal gitu ya. Apakah kemudian tidak takut untuk kemudian berubah nih posisi saya nih? Oh tidak. Selama saya ngerasa bahwa itu untuk kepentingan bersama, tidak akan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tujuan saya juga untuk masuk jadi pengurus, makanya saya ingat bahwa inginnya saya bahwa semua anggota itu harus tahu. Karena kalau hanya mengandalkan bahwa anggota tidak mengkritisi laporan-laporan pengurus, ya seperti ini akan terjadi terus. Jadi kita pengennya bersama-sama. Rasa memiliki sebagai sebuah organisasi atau sebuah usaha itu yang lebih penting. Baik, Pak Andreas. Saya sampai speechless gini. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas. Sesaat lagi saya akan masuk ke calon yang selanjutnya. Selamat malam Pak Andreas, selamat mengikuti proses setelah perkenalan hari ini. Bapak Andreas Indrayadi Citra Jaya dengan nomor urut 3, Bapak Ibu. Kemudian saya akan masuk ke calon pengurus dengan nomor 4. Ini saya harus pelan-pelan baca namanya karena cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Bapak Christopher Griyanyata Singgih Nugroho. Panggilan Geri, cukup Geri saja ya Pak, cukup panjang ini. Lahir di Bandung 5 September 1970. Anggota Sukaluyu, sejak 2017 saat ini berprofesi sebagai freelance staff di perusahaan konsultan dan pelatihan. Mengusung slogan, segala sesuatu dapat dicari tahu dan dapat dipelajari karena belajar tidak ada batasnya. Maka saya memanggil Bapak Geri. Bapak Geri, halo Bapak Geri. Halo, selamat malam semua. Bapak Geri belum muncul di halaman saya. Oke. Oke, Bapak Geri, selamat malam. Ya, Bapak Geri dengan nomor urut 4. Bapak Geri mengusung slogan segala sesuatu dapat dicari tahu dan dapat dipelajari karena belajar tidak ada batasnya. Pertanyaan saya tidak ada hubungannya dengan slogan. Baik. Bapak Geri, gimana nih Pak rasanya menjadi calon pengurus Pak? Tiba-tiba iseng kan, saya rasa kan pasti cobalah jadi calon pengurus gitu ya, daftar, kemudian ternyata sama seperti yang lain ya, ada yang diusung teman, kemudian ada yang memang ingin mengajukan sendiri. Gimana rasanya ketika nama Bapak tersebut di dalam surat keputusan panitia pemilihan pengurus dan pengawas menjadi salah satu calon pengurus di MCU? Saya sih biasa aja ya, karena kan memang saya mencalonkan diri. Ketika terpilih ya memang sudah konsekuensinya.
Memang awalnya bukan iseng sih sebenarnya. Jadi saya ingin tahu sih seperti apa mengelola koperasi, mengelola sebuah organisasi lembaga keuangan non bank. Itu penasaran saya karena saya juga tadi anggota lihat di sendiri, artinya mandiri lepas dari perusahaan. Itu yang salah satu motif saya ingin tahu seperti apa sih mengelola lembaga keuangan. Dan berdasarkan pengalaman saya pernah kerja di bidang keuangan, kemudian sekarang di bagian HRD, sekarang jadi trainer. Jadi itu aja sih motivasinya, cuma sederhana ingin tahu lalu apa yang bisa saya sumbangkan di koperasi Melania. Begitu. Baik, Bapak, menurut Pak Geri nih, kira-kira menurut pandangan Pak Geri, bagaimana sih perkembangan MCU? Kalau saya tidak salah lihat ini tahun 2017, dan kalau saya tidak salah ingat, Pak Geri adalah salah satu calon pengurus yang dulu waktu jadi anggotanya masuk dari program korporat, begitu ya? Betul. Betul. Ya, bagaimana nih Bapak dari yang tadinya dari calon korporat yang memang terikat pada akhirnya pada suatu perusahaan sehingga saat ini menjadi calon pengurus. Menurut Bapak dari 2017 sampai 2021 ini, bagaimana sebenarnya perkembangan MCU menurut pandangan Bapak? Ya, kalau perkembangan secara pribadi kan saya belum termasuk baru. Kemudian karena saya masuknya dari korporat, saya justru melihatnya begini. Pada umumnya orang mau jadi anggota koperasi itu ketika ditanya apa itu koperasi, sebutannya adalah saya mau pinjam. Itu buat saya tantangan juga ya. Kenapa orang mikir koperasi mikirnya pinjam gitu. Padahal jelas namanya koperasi simpan pinjam, simpan dulu baru pinjam. Tapi sudah jadi apa ya? Secara umum ya orang begitu koperasi, maka yang top mind pertama muncul di pikiran mereka adalah pinjam. Nah, lalu saya lihat juga waktu pertama kali Melania masuk ke company, ke corporate kami, pembelajaran atau trainingnya cuma sekali. Jadi awal aja kan, training awal untuk menjadi anggota. Yang menurut saya kurang banyak. Jadi bahwa koperasi itu bukan sekedar pinjam, tapi pendidikan kurang menurut saya. Saya memandangnya begitu karena sampai terakhir itu yang di top mind mereka tetap sama, gitu. Udah nggak bisa pinjam sekarang, gitu. Jadi, itu yang menurut saya berkaitan sama slogan saya kan, segala sesuatu bisa dipelajari, segala sesuatu dicari tahu. Ya saya berharap anggota MCU ini juga belajar, gitu. Ditambah pengetahuannya bahwa koperasi ini milik Anda, gitu. Anda tuh sekarang sebagai pemiliknya, teman-teman anggota sebagai pemilik. Jadi gimana caranya, kalaupun mau minjam ya harus nyimpen, gitu. Kemudian seperti informasi yang saya dapat ketika pandemi ini mulai mengganggu perekonomian termasuk juga keuangan koperasi, seperti pengguna jasa, bukan pemilik koperasi, malah jadi pengguna jasa, jadi merasa tidak untung lalu ditarik. Ini perusahaan Anda sendiri kok malah narik tabungan Anda dari perusahaan Anda sendiri, gitu. Jadi itu bagian, menurut saya bagian pendidikan yang harus dikembangkan, ditingkatkan. Berkaitan juga dengan tadi slogan saya tadi, harus belajar, kita harus belajar, saya juga sebagai anggota harus belajar, teman-teman anggota juga harus diajari, dididik bahwa koperasi itu milik bersama, bukan Anda sebagai pengguna jasa, gitu. Justru Anda pemiliknya, begitu. Baik, kemudian setelah itu Bapak ada di dalam dinamika pemilihan pengurus dan pengawas, calon pengurus dan pengawas, kemudian bergabung dengan teman-teman lainnya dan berkenalan, itu juga akhirnya membuat Bapak akhirnya wow, ternyata banyak yang kita masih bisa pelajari di gerakan koperasi Indonesia ini, begitu ya Pak ya.
Terima kasih banyak Bapak Gary. Bapak Gary, panjang sekali Bapak Gary saja. Nomor 4 dengan nomor urut 4. Saya akan masuk ke calon yang selanjutnya, calon pengurus yang selanjutnya. Bapak Indra Karanana Pitupulu dengan panggilan Indra. Lahir di Sukabumi 22 November 1980. Anggota Sukaluyu sejak 2013. Aktif sebagai dosen atau tenaga pengajar di Stikes Dharma Husada Bandung. Dengan mengusung slogan, jadilah orang yang bermanfaat dan jangan pernah mengejar uang, tapi dikejar uang. Saya memanggil Bapak Indra Karana, ini agak-agak unik, Pak. Selamat malam, Bapak. Boleh disapa dulu. Halo, Pak Indra. Halo, selamat ini malam. Baru pulang dari luar kota, Pak? Iya, mengunjungi orang tua yang sakit sebetulnya. Oke. Aduh, Bapak hari ini menyempatkan diri untuk bergabung bersama dengan kita di sini. Terima kasih banyak. Tapi ini juga merupakan sebuah tugas untuk kita bersama untuk memperkenalkan Bapak kepada anggota MCU yang saat ini bergabung dengan kita. Bapak, ini saya tertarik dengan slogannya. Dari kemarin itu saya mikir-mikir nih. Jadilah orang yang bermanfaat, oke, saya mengerti. Dan jangan pernah mengejar uang, oke, baik. Tapi dikejar uang, siap. Yang saya tahu Bapak adalah dosen atau tenaga pengajar wirausaha di Stikes Dharma Husada. Ini apakah ada hubungannya dengan profesi gitu ya Pak, sehingga slogan ini akhirnya diusung, atau gimana Pak? Ini mengejar uang, jangan mengejar uang tapi dikejar uang. Oke, boleh dijelaskan secara singkat. Slogan. Oke. Setelah slogan itu sejak saya ngajar sebetulnya dan juga pengalaman, terkadang orang itu motivasinya adalah ngejar uang. Kalau ngejar uang kan sampai kapanpun dia nggak akan cukup sama uang, dan cenderung akhirnya dia akan menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Itu yang nggak saya pengen. Cuman bagaimana caranya kita dikejar uang? Nah, itu dengan ikut pelatihan, ikut pendidikan, nambah added value pada diri sehingga nilai kita bertambah dan akhirnya orang tahu siapa kita, nilainya bagaimana, akhirnya uang itu yang datang sendiri mengejar kita. Nah itu yang kadang orang nggak berpikir sampai sana, terutama mahasiswa ya, karena saya ngajar kebanyakan mahasiswa tuh kenapa habis lulus kuliah kemana? Kerja Pak, cari uang. Nah itu yang salah gitu. Sama juga dengan anggota koperasi, kalau dia hanya mau pinjam uang atau dari sini kita ngejar uang aja, dia cuma minjem dan itu hanya sebagai pinjaman saja dan tidak merasa seperti Pak Gary tadi bilang, ya itu cuma jadi bukan memiliki gitu. Tapi kalau dia memiliki, kita nambah value kita belajar di koperasi bagaimana simpan pinjam, bagaimana menjadi anggota koperasi yang baik, akhirnya dia akan dikejar uang juga akhirnya, dan ujung-ujung adalah kesejahteraan bersama bisa tercapai seperti itu. Gitu Bu, latar belakangnya itu dari mulai saya kerja ngajar itu pasti banyak orang yang berpikir ya kita ngejar uang loh, kerja untuk uang, ini untuk uang dan segala untuk uang itu. Padahal bisa dong kita dikejar uang. Bagaimana caranya? Dengan nambah added value kita. Begitu Bu Titit. Ini masalah added value ya. Tapi kemudian juga ini usil aja sih Pak, usil aja sebenarnya. Akan ada saatnya gitu ketika baik, mohon maaf ada gangguan. Bapak, kita banyak bermain dengan akademis begitu ya. Apakah kemudian Bapak sudah siap pada akhirnya ketika nanti akan ada di pengurusan menghadapi realita kehidupan seperti yang Bapak sampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana? Apakah kurang jelas, Pak? Terputus? Maaf, agak terputus-putus suaranya. Okay. Iya. Pertanyaan saya begini, Pak.
Dari sisi akademis, Bapak sudah menjelaskan bahwa ketika sudah lulus itu harus ada added value gitu. Sama seperti Bapak nanti akan menekankan kepada anggota-anggota kita juga di sini, kepada juga tentu saja kepada pengurus-pengurus lainnya dan kepada komponen selanjutnya itu manajemen begitu ya. Nah, apakah kemudian Pak dari sisi akademis yang sudah Bapak rencanakan itu gitu, Bapak sudah membuat strategi-strategi atau sudah mulai memikirkan bagaimana kalau satu hari ternyata begini ya? Ya, mungkin kita udah siap beberapa plan untuk untuk mengatasi masalah nanti. Karena untuk menjalankan sesuatu yang baik itu pasti banyak halangannya. Tapi saya juga percaya bahwa halangan itu bisa kita atasi nantinya, gitu. Toh saya nggak sendiri kan. Kalau misalkan jadi pengurus juga pasti ada teman-teman pengurus yang lain yang bisa memberikan pandangan, masukan, dan mungkin saling membantu. Karena kalau nggak membantu, ya gimana lagi? Pasti harus saling membantu. Kalau cuma sendiri-sendiri ya nggak akan jalan semua program yang ada, gitu. Baik, poinnya memang adalah kerja tim ya, Bapak Ibu di sini yang ada di ruangan ini, yang ada di ruang live ini, semuanya akan menjadi dalam satu tim. Oke, baik, terima kasih Bapak Indra. Kalau saya sih mengenalnya Bang Indra ya. Terima kasih. Selamat malam. Saya akan lanjut ke calon nomor 6. Tadi barusan saya baru saja bicara dengan Bapak Indra Karana atau Bapak Indra dengan nomor urut 5. Sekarang saya masuk dengan Bapak, dengan calon pengurus dengan nomor 6, urut 6. Beribet Bapak Ibu. Bapak Gregorius, Gregorius Cahyadi. Namanya nggak asing ya. Lahir di Bandung 3 September 1980. Kita mengenal dengan panggilan Bapak Rius. Anggota Melania sejak 2006. Saat ini berprofesi sebagai fasilitator senior di Lembaga Assessment, Research, Training, and Facilitating Development Center. Kemudian punya slogan yang suka membuat saya terkaget-kaget, setia pada perkara kecil, tak lari dari masalah besar, transparansi membentuk sinergi. Selamat malam, Pak Rius. Nama saya Gregory Sayadi, seperti yang tadi diperkenalkan oleh Ibu Titin. Baik, lalu betul nomor urut saya 6 sepertinya yang diberikan pengurus, panitia, dan saya dari cabang Melania, aktif dari tahun 2006 menjadi anggota, lalu kemudian sampai sekarang masih di Melania, walaupun sudah sempat ada proses perpindahan ke Sukaluyu waktu itu ya. Mungkin itu untuk perkenalan asal anggotaan. Tapi saya mendengar Bapak tadi sudah memperkenalkan diri. Saat ini yang belum diperkenalkan adalah Bapak Rius berprofesi sebagai fasilitator senior di Lembaga Assessment, Research, Training, dan Facilitating Development Center. Mengusung slogan setia pada perkara kecil, tak lari dari masalah besar, transparansi membentuk sinergi. Betul ya Pak Rius ya? Ini slogan yang biasanya dia ada bentuk visualnya gitu. Tapi saat ini karena Pak Riusnya lagi ngeblank di depan saya nggak akan minta Pak Rius untuk memvisualkan karena saya ingin melihat langsung visualnya ya. Cuman gini Pak Rius, Pak Rius ini kan dulu ia adalah seorang anggota, sekretaris malah ya, sekretaris panitia pemilihan pengurus dan pengawas periode masa bakti 2017 sampai 2021. Pak Rius? Iya, betul. Iya, betul. Pak Rius hilang dari pandangan saya. Baik. Iya. Dan sekarang mencalonkan diri menjadi calon pengurus periode masa bakti 2022 sampai 2026. Periode lalu Bapak menyeleksi pengurus, calon pengurus, dan sekarang diseleksi untuk menjadi calon pengurus. Ini gimana nih Pak ceritanya kemudian akhirnya Bapak berminat untuk menjadi calon pengurus di Melania Credit Union?
sebenarnya mungkin ceritanya justru jauh sebelum itu lagi ya Ibu Titin. Jadi kalau misalkan Ibu Titin juga, kebetulan saya sama Ibu Titin, kita punya sejarah yang cukup panjang juga ya Ibu Titin ya. Sejarah profesional untungnya, karena saya sempat ada di unitnya Ibu Titin di pendampingan dari tahun 2010 ya Bu Titin ya, sampai dengan 2017. Betul. Jauh sebelum itu, ketika awal mula saya masuk ke MCU, saya punya cita-cita untuk belajar soal ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Dan dari sana saya mencoba untuk lebih memahami dengan keterlibatan begitu. Dan dari sana juga akhirnya saya coba untuk betul-betul all in, all out gitu. Dalam arti kata ikut terlibat, ikut juga terjun ke dalam, ikut juga berinteraksi. Maka Bapak Ibu mungkin nggak aneh kalau melihat saya sekarang berdampingan dengan Ibu Titin, bukan yang pertama kali, jelas ya kan Ibu Titin ya. Di RAT kapan kita pernah menjadi MC bersama, lalu kemudian di kanit unit pendampingan, demikian juga dengan saat saya terlibat di kepanitiaan. Itu adalah bagian yang saya rasa menjadi bagian pembelajaran saya. Dan dari sana justru sebenarnya saya mendapatkan banyak sekali hal yang cukup mengejutkan dan cukup menantang, karena akhirnya lebih jelas lagi tentang bentukan MCU dan bagaimana upaya kita menggulirkan gerakan koperasi Indonesia ini. Dan dari sana saya mulai bersama dengan panitia saat itu, kami mulai menelaah dan mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya siklus pertumbuhan sebuah CU itu berjalan, dan pendidikan serta kaderisasi itu adalah kunci dari pintu keberhasilan itu sendiri. Dan kami betul-betul merasa bahwa ini adalah hal yang perlu untuk diperjuangkan dan diperbaiki supaya akhirnya ke depan semakin lama semakin baik lagi. Saya merasa itu kami masih punya PR di sana. Saya merasa saya masih punya PR di sana. Dan karena itu saya coba untuk memberanikan diri. Saya bilang memberanikan diri karena terus terang ketika ada pembukaan pendaftaran itu, saya menjadi sangat tidak bernyali gitu. Karena saya membayangkan bagaimana akhirnya bekerja bersama dengan orang-orang yang saya tidak kenal, saya tidak tahu kapasitasnya seperti apa, tujuan, motivasi dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu cukup membuat nyali ini agak gemeter karena kita nggak tahu, ditambah lagi di masa pandemi. Maka tim yang tidak solid nggak akan pergi kemana-mana gitu. Maka saya sangat berharap saya nggak ikutan gitu. Tapi kemudian ada dorongan-dorongan dari luar maupun dari dalam diri yang mengatakan bahwa tadu motivasi awalnya, proses awalnya belajar dan membuat sebuah perubahan karya yang lebih baik, mencoba mengangkat tentang ekonomi kerakyatan dan gerakan koperasi Indonesia. Terus lalu kenapa tiba-tiba sampai di fase ini lalu berhenti gitu. Kayaknya nggak sinkron ya gitu. Maka kemudian saya memberanikan diri. Menarik karena betul seperti tadi kata Bu Titin, 5 tahun yang lalu saya ada di posisi di mana saya mencoba untuk memperkenalkan orang-orang yang ada di calon kepengurusan, membuat rangkaian kegiatan pemilihan yang dicoba untuk lebih mengangkat mereka sebagai pribadi-pribadi unggul di pemilihan. Dan saya rasa ini menjadi tahap pembelajaran saya selanjutnya ketika saya ada di tahap saya mencalonkan diri dan saya terlibat di sini. Dan tetap berbeda rasanya karena sebelumnya dengan posisi yang sebagai panitia dan sekarang sebagai peserta, saat itu tidak terlibat secara langsung dalam proses menjadi kepengurusannya. Sementara sekarang konsekuensi logisnya adalah apabila dipilih oleh rekan-rekan anggota, maka konsekuensinya adalah 5 tahun komitmen yang cukup berat saya rasa. Apalagi diawali dengan masa pandemi ini. Jadi ya plus minus itu Bu Titin, rasa dan sebagainya saya rasa kita semua bisa bayangin ya dari paparan yang saya sampaikan. Oke, ini tentu saja saya selalu ingat setiap kali RAT Parius ini akan selalu ada di daftar penanya, begitu ya. Jadi Bapak Rius, saat ini Bapak Rius sudah ada di calon pengurus, maka Bapak Rius ya, tunggu saja. Baik, sebelum saya beralih kepada yang terakhir, saya mau dong Bapak memvisualkan setiap ada perkara kecil, tidak lari daripada salah besar, dan transparansi membentuk sinergi.
Ya, ini yang saya bilang juga ke Bu Titin, kalau Ibu Titin tadi sampaikan bahwa saya bertanya gitu, karena saya juga pengen juga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga menjadi trigger untuk semua anggota untuk bertanya juga ketika RAT, dan tentunya saya tidak gentar karena seperti yang tadi saya sudah bilang dan seperti yang sekarang saya ingin juga semua orang pahami gitu bahwa setiap ada perkara kecil tidak lari dari masalah besar, transparansi menciptakan sinergi. Dan Baik, terima kasih banyak Bapak Rius. Nomor urut 6 Bapak Gregorius Cahyadi atau kita kenal dengan Bapak Rius. Selanjutnya saya masuk ke calon yang terakhir, calon pengurus yang terakhir, Ibu Susana Setiawati dengan nomor urut 7, lahir di Nganjuk, 24 Juni 1971 dengan panggilan Ibu Susan. Ibu Susan berarti satu-satunya calon pengurus perempuan di periode 2022 sampai 2026, anggota Sukaluyu sejak 2014, pernah aktif sebagai koordinator keuangan di Lembaga Kuncup Padang Ilalang atau KAIL. Saat ini mengusung slogan menjadi sahabat yang memberdayakan dan bisa dipercaya. Iya Bu, bisa dipercaya Bu. Nih saya mau nanya dulu kesannya Bu. Gimana ini kesannya menjadi satu-satunya perempuan di antara bapak-bapak yang tadi itu ya. Itu gimana Bu rasanya ketika diumumin jadi perempuan dan satu-satunya lagi? Terus terang saya sedih Mbak. Kok cuman saya satu-satunya. Saya sih berharapnya sebetulnya lebih banyak lagi perempuan yang bisa menjadi pengurus ya gitu. Tapi ya di satu sisi saya bersyukur juga saya bisa terpilih menjadi calon pengurus mewakili perempuan gitu ya. Kalau enggak nanti laki-laki semua gitu. Gitu saja sih. Ya, apakah mudah-mudahan habis ini semakin banyak yang mau perempuan-perempuan yang mau terlibat lebih aktif lagi di kepengurusan dan pengawas. Apakah kemudian Ibu menjadi gentar gitu Bu? Nih bapak-bapak semua nih. Duh. Enggak dong, enggak. Tidak. Karena bapak-bapaknya baik-baik semua kok. Saya percaya mereka baik-baik. Baik-baik. Ya Bu, mereka pasti akan menjaga Ibu ya, semuanya bapak-bapak ini ya. Kemudian menurut Ibu nih, sahabat yang memberdayakan dan bisa dipercaya itu seperti apa sih Bu? Sahabat itu kan berarti artinya kita berani juga bilang kalau salah, kita berani bilang salah. Kalau benar juga kita harus bisa bilang benar. Jadi nggak asal nggak asal senang gitu bikin orang senang, tapi kita harus bisa memberi fakta gitu. Lalu bisa dipercaya ya tentu saja gitu. Kita harus bisa dipercaya gitu kalau bisa sebagai tempat bercerita. Kalau nanti kita ember bocor kemana-mana kan ya bukan sahabat namanya. Jadi itu. Ya tentu saja lebih dari itu sahabat juga menjadi orang yang menjadi orang yang bisa mengingatkan sahabatnya yang lain gitu ya. Karena pada umumnya Bapak Ibu pengurus, calon pengurus yang hadar di ruangan ini akan menjadi dalam satu tim dan harusnya bisa lebih dari sahabat karena akan menjadi partner kerja. Begitu ya, Bu? Ya, setuju. Ya, kemudian apa harapan Ibu pada akhirnya ini Ibu sudah berdinamika dengan teman-teman yang lain gitu. Tentu saja sebentar lagi pasti tidak semuanya terpilih ya. Pasti akan ada yang terpilih hanya 5 orang gitu ya. Kemudian apa harapan Ibu ke depannya untuk proses ini ya? Saya menanya proses kampanye sampai nanti pencoblosan atau voting ya, e-voting karena kita pakai voting, ada pencoblosan pengurus dan pengawas periode 2022 sampai 2026. Iya, saya sih berharap ya semakin banyak anggota yang mau menggunakan hak pilihnya, terlibat secara aktif ya. Untuk periode sekarang tentu saja sudah tidak bisa lagi menjadi calon pengurus atau pengawas, tapi bisa menggunakan haknya
dengan memilih berperan aktif, memilih pengawas dan pengurus yang sesuai dengan kehendak hati nurani anggota. Kenapa? Karena ini kan menentukan masa depan Melania selama untuk 5 tahun ke depan, yang tentu saja ditambah lagi dalam masa pandemi ini kan tantangannya pasti jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ya harapannya para anggota pertama menggunakan hak pilihnya, yang kedua nanti dalam 5 tahun mendatang lebih aktif berpartisipasi, tidak hanya sekedar mungkin meminjam atau menabung, tapi juga mengikuti pendidikan, partisipasi aktif, bertanya, belajar, semua itu. Termasuk juga nanti saya berharap juga pengurus dan pengawas juga sama, saling belajar, bertumbuh bersama, seperti slogannya Melania Credit Union, bertumbuh bersama anggota. Begitu, Bu Titin. Ya, tumbuh berkembang bersama anggota. Terima kasih banyak Ibu Susana Setiawati atau Ibu Susan, pengurus dengan calon pengurus dengan nomor urut 7 ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Saya mau minta tolong panitia, apakah bisa menampilkan semua calon-calon pengurus ini dalam satu layar untuk kita tampilkan terakhir sebelum saya masuk ke calon pengurus, calon pengawas ya. Saya ingin tampilkan ke-7. Saya ribet ya. Ke-7 calon pengurus Melania Credit Union periode masa bakti 2022 sampai 2026. Dengan nomor urut 1 Andreas Yaya Suryarsa, nomor urut 2 Bapak Elsandi Kusnadi, yang nomor urut ketiga Andreas Indrayadi Citra Jaya, keempat Christopher Grianyata Singgi Nugroho, kelima Bapak Indra Karana Napitupulu, keenam Bapak Gregorius Cahyadi, dan ketujuh Ibu Susana Setiawati. Ya, sudah muncul dalam satu layar Bapak Ibu, ke-7 calon pengurus Melania Credit Union periode masa bakti 2022 sampai 2026 yang siap untuk mulai berkompetisi, tapi tentu saja secara sehat karena akan menjadi dalam sebuah tim pada bulan September 2021. Terima kasih banyak Bapak Ibu calon pengurus, dan sesaat lagi Bapak Ibu, saya akan membacakan kelima calon pengawas periode masa bakti 2022 sampai 2026. Kita iklan dulu sejenak. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi ke-7 calon pengurus, dan sekarang kita akan memperkenalkan kelima calon pengawas periode masa bakti 2022 sampai 2026. Ini biasanya bincang seru saya, ini bintang tamunya dikit, udah gitu santai. Ini saya agak deg-degan nih Bapak Ibu sebenarnya. Ditambah lagi ini tadi sempat keputus juga. Semoga sampai akhir acara semuanya masih dalam keadaan baik ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan kelima calon pengawas periode masa bakti 2022 sampai 2026. Saya akan memulai dengan calon pengawas dengan nomor urut 1, Bapak Chandra Wijaya, lahir di Bandung 9 Mei 1986. Wow, masih muda ya Bapak Ibu ya. Anggota Melania sejak 2015, akrab dengan panggilan Bapak Chandra atau Chandra, berprofesi sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Dengan slogan, maju terus walaupun ada rintangan karena pasti akan ada jalan. Selamat malam Bapak Chandra. Selamat malam Mbak Titi. Belum kelihatan di layar saya. Oke, Bapak Chandra. Ini Bapak Chandra nih kalem banget. Sekali-kalinya saya bertemu waktu itu paling kalem ya di antara semuanya ini kayaknya. Iya, Pak Chandra, maju terus. Saya sempat membaca nih, aduh, maju terus pantang mundur. Oh, ternyata bukan. Walaupun ada rintangan karena pasti akan ada jalan. Yang saya tahu, Bapak Chandra ini
jarang sekali saya lihat dalam peredaran, kemudian saya kaget sekali ada sebuah nama baru, masih muda pula, kemudian menjadi calon pengawas. Nih Pak ya, saya mau nanya nih Pak, nih orang-orang biasanya pengennya jadi calon pengurus nih Pak. Kenapa pada akhirnya Bapak ingin menjadi calon pengawas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, seperti kita hidup, kita kan awalnya dari kecil dulu, dari bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, nantinya tua. Nah, ibaratnya tuh saya masih kecil, jadi sekarang saya harus masih melihat-melihat dulu. Sedangkan kalau pengurus itu kan aksinya banyak, pekerjaannya banyak, pokoknya tenaganya harus banyak. Sedangkan ibaratnya saya masih ya seumur jagung lah, jadi saya harus melihat-lihat dulu. Ya pastinya tentunya nanti juga akan bekerja sama dengan yang lain-lain, karena kita kan semuanya pasti keluarga. Saya menganggapnya semua keluarga, dan kembali lagi dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi kira-kira sih itu yang saya ingin lakukan gitu. Baik Pak, mengusung slogan maju terus walaupun ada rintangan karena pasti akan ada jalan. Lalu ini apa kemudian hubungannya dengan motivasi ketika Bapak akhirnya mencalonkan diri untuk menjadi balon di pengurus dan pengawas 2022 sampai 2026? Baik, sesuai dengan apa yang kita alami mulai dari tahun lalu kan tentunya COVID ini udah memporak-porandakan hampir segala macam lini bisnis gitu. Ya kita jangan sampai, waduh ini saya harus gimana bla bla bla. Saya inginnya kita terus maju berpandangan ke depan bahwa pastinya nanti akan ada hal yang baik bagi kita. Yang penting kita terus berusaha karena slogan saya itu sebenarnya berdasar pada suatu ayat Alkitab gitu bahwa burung itu tanpa harus bekerja dia akan selalu dapat makan. Yang penting dia harus terus berusaha gitu. Begitu Mbak. Kemudian terakhir Pak dari saya, tadi ya Bapak bilang bahwa saya merasa saya masih anak kecil nih di sini gitu ya. Ya kalau karena ini seumur juga dengan saya gitu bahasanya ya. Ini kalau kayaknya ini pertanyaan saya adalah kaget nggak Pak ketika berproses dari mulai pendaftaran sampai kemudian terpilih menjadi calon pengawas, berproses berdinamika dengan Bapak Ibu yang wah senior nih, terus ada Om Andreas nih yang udah lebih senior lagi gitu ya. Itu gimana Pak perasaannya Pak? Ya tentunya sih pertama kali ini saya kaget banget ya bahwa saya udah sampai ke tahap ini, tapi kembali lagi saya pasti yakin ini sudah jalannya dari Tuhan, bahwa mungkin ini sudah saatnya saya harus ya ibaratnya mengabdikan diri karena saya sudah beberapa tahun di koperasi dan saya merasakan efek yang sangat luar biasa banget. Baik itu ya tentunya untuk keuangan saya gitu, dan saya juga ingin berbagi untuk anggota-anggota yang lain. Sebenarnya saya ingin mendorong juga orang lain, anggota-anggota lain gitu untuk ikut, untuk ya ibaratnya ikut mengembangkan koperasi inilah. Apalagi saya yang masih kecil ya, Bapak Ibu yang sudah senior tentunya akan lebih banyak pengalaman dibanding saya. Baik Bapak Chandra, terima kasih banyak, selamat berproses selama 2 bulan ke depan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Chandra Wijaya, calon pengawas dengan nomor urut 1. Saya akan langsung masuk ke calon pengawas dengan nomor urut 2. Ini nama yang sudah tidak asing lagi, Bapak Irfan Muhammad Akbar dengan nomor urut 2. Akrab dipanggil Bapak Irfan, lahir di Tasikmalaya 17 Juli 1981. Anggota Melania sejak 2012, aktif sebagai sekretaris pengawas. Saat ini masih menjabat sebagai sekretaris pengawas periode masa bakti 2017 sampai 2021, bekerja sebagai Angkatan Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Kemudian slogannya kok kayak saya lagi ngebaca slogan tentara ini ya. Beretika, bersinergi, efektif, transparan, inovatif, kepatuhan, dan akuntabel. Pak, ini slogannya pengawas banget sih Pak ya. Aduh, ini salah satu-satunya calon petahana yang tetap stay di pengawas ya, memilih pengawas. Pak Irfan, kenapa nggak mengikuti jejak Pak Andreas ingin jadi pengurus sih Pak Irfan? Kenapa tetap ada di pengawas? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Titin, selamat malam semuanya, selamat malam juga untuk anggota yang kebetulan saat ini mengikuti live secara langsung atau live. Jadi
sebetulnya kuncinya adalah karena merasa memiliki ego. Jadi dengan memiliki rasa tersebut, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk prinsip. Dan sebenarnya kita semua dapat memulai dari hal-hal yang kecil dan dapat dilakukan oleh seluruh anggota, dari mulai rajin menabung, dapat aktif dalam membayar angsuran, lalu juga aktif dalam mengikuti pendidikan di MCU. Nah, melalui proses tersebut, maka kita akan semakin paham dan mengerti terhadap kondisi keuangan kita sendiri maupun kondisi keuangan di MCU. Oleh karena itu, saya mewakili anggota yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam melanjutkan prinsip pengawasan di MCU. Iya, baik. Sama seperti Om tadi, pertanyaan saya. Nah, saya mah mau bilang gini aja, Pak. Biasanya satu tim sama Om nih. Ya, biasa satu tim. Kalau diskusi duaan, kemana-mana duaan gitu ya. Terus sekarang akan ada di posisi yang berbeda nih dengan Om. Apakah kemudian itu menjadi sebuah masalah, atau malah menjadi sebuah tantangan, atau malah menjadi sebuah peluang untuk Pak Irfan? Ya, sebetulnya itu dikembalikan lagi ke fungsi dari masing-masing pengurus dan pengawas ya. Jadi dalam hal ini kita melaksanakan fungsi yang sesuai dengan kebijakannya. Di mana misalkan pengurus melakukan ataupun mengeluarkan sebuah kebijakan, aturan dan sebagainya. Pengawas pun demikian sesuai dengan realnya. Namun ada satu hal baiknya, di mana sebelumnya kami pernah berkolaborasi ya, di jajaran pengawas. Itu artinya justru itu akan menjadi satu peluang yang baik, di mana sesuai dengan slogan yang sudah disebutkan oleh Pak Titin adalah fungsi sinergitas. Ya. Jadi kami tidak akan berjalan secara masing-masing, gitu ya, pengawas kemana, pengurus kemana, manajemen kemana, gitu. Nah, kita akan coba bersinergi bagaimana caranya supaya dari masing-masing fungsi kepengurusan, kepengawasan, dan juga manajemen ini bisa berjalan satu arah, satu tujuan, sehingga akan berdampak khususnya terhadap seluruh anggota. Baik, Pak Irfan. Tentu saja tidak bisa dibilang jadi saingan ya, karena satu hari nanti dalam sebuah meja rapat kita akan memutuskan bersama mana yang baik untuk kita, dan tentu saja harus benar begitu ya, sesuai dengan slogannya, beretika, bersinergi, efektif, transparan, inovatif, kepatuhan. Ini ya bener slogan ASN ini, kepatuhan dan akuntabel. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Irfan Muhammad Akbar. Tidak perlu panjang-panjang kalau untuk Pak Irfan mah ya. Nomor urut 2. Baik, selanjutnya saya langsung masuk ke nomor urut 3. Calon pengawas dengan nomor urut 3, Bapak Thomas Budiarto. Panggilan Bapak Thomas, lahir di Tegal 22 Mei 1987. Anggota Melania sejak 2012, cabang Melania. Baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral di Teknik Proses dan Energi di Technische Universität Berlin. Dengan slogan mari belajar dan bekerja bersama MCU. Selamat malam Bapak Thomas. Selamat malam Bu. Selamat malam teman-teman semua. Iya, teman-teman Bapak Ibu anggota yang sedang menyaksikan live ini. Kalau tadi saya bilang ada Pak Chandra, ternyata ada yang lebih muda lagi nih, Bapak Thomas Budiarto ya. Bapak Thomas sebagai calon termuda. Dan kalau saya tidak salah tadi memperkenalkan Bapak baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral pada tahun 2021. Itu kalau tidak salah di resumenya ya Pak. Jadi ketika Bapak baru pulang dari luar negeri kemudian langsung mendaftarkan diri menjadi calon pengurus. Kenapa itu Pak calon pengawas? Kenapa itu Pak kira-kira tertarik langsung ingin mendaftarkan menjadi calon pengawas di Melania? Iya Bu, pertama jadi ya saya sudah jadi anggota sejak sebelum berangkat studi itu, lalu vakum dan mungkin nggak banyak kontribusinya ke JU Melania. Lalu ketika udah studi selesai, lalu ada Bu Rita terus ada yang
mendorong untuk jadi pengurus atau pengawas gitu di CU Melania. Dan saya pikir CU Melania kan juga sudah banyak membantu dan berkontribusi sebenarnya di kehidupan saya juga gitu ya. Jadi saya pikir ya saya ingin berkontribusi juga buat CU Melania. Ya salah satunya dengan ikut entah jadi pengurus atau pengawas ini. Dan pengawas itu menurut saya langkah pertama yang paling cocok buat saya karena saya lama vakum terus ya mungkin harus update situasi dan belajar lagi Bu gitu. Jadi yang mirip seperti Pak Chandra apa Irfan tadi bilang ya saya daftar aja jadi pengawas gitu. Oke, baik Pak. Beberapa kali saya menjadi karena tahun 2020 kita pada akhirnya sedang pandemi dan pra-RAT, sta-RAT dilaksanakan secara online. Pak Thomas ini berkomitmen sekali untuk tetap mengikuti meskipun ada perbedaan waktu ya di sana dan di Indonesia gitu ya. Itu jam berapa pagi? Itu menunjukkan bahwa Pak Thomas juga meskipun tidak ada di sini itu tetap memperhatikan perkembangan Melania. Bu, ya itu semampu saya yang saya bisa, cuma mungkin sekitar ngikutin ya, mungkin belum banyak bisa kontribusi ya mungkin itu yang bisa saya lakukan sih waktu itu gitu ya. Kemudian akan ada rencana balik lagi Pak, keluar Pak? Sekarang belum ada rencana untuk itu. Ya sekarang rencananya settle bagaimana melanjutkan hidup di Bandung gitu. Oke, kalau begitu berarti memang sudah punya komitmen ya untuk bisa meluangkan waktu untuk menjadi, kalau terpilih, menjadi pengawas di Melania Credit Union, begitu ya? Ya, kalau saya diberi tanggung jawab itu ya saya akan bertanggung jawab untuk mengerjakan komitmen itu. Ya. Baik, sebagai calon termuda, paling muda, kaget nggak Pak, sama kayak Pak Chandra tadi, terkaget-kaget nggak melihat calon yang lainnya? Tadinya saya pikir Pak Chandra lebih muda. Wah. Nggak tahu ya. Cuma ya lumayan ini sih, surprise juga buat saya. Jadi saya sendiri merasa mungkin banyak ketemu orang yang jauh lebih muda dari saya di Bandung, tapi memang di Melania kalau saya termuda berarti mungkin masih Melania perlu regenerasi lebih banyak lagi atau mencari generasi muda lebih banyak lagi supaya saya nggak termuda lagi. Tentu saja nanti ya Pak, setelah periode 5 tahun ke depan berakhir, kita tidak muda lagi, masih muda Pak, kita tetap harus berjiwa muda, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Thomas Budiarto dengan nomor urut 3, calon pengawas dengan nomor urut 3. Saya langsung saja masuk ke Bapak Yusuf Siswantara dengan nomor urut 4, akrab dipanggil Bapak Sis. Semoga bacanya Sis, nggak pakai Sis gitu ya. Lahir di Klaten 19 November 1977, anggota Sukaluyu sejak 2015, aktif bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Oke, dengan kostum yang selalu begitu, yang selalu tiap kali saya ketemu ya, mengusung slogan, maju bersama, terbuka, kolaboratif, dan inovatif. Tapi malam ini saya tidak melihat keterbukaan di kepala karena selalu tertutup kepalanya. Baik, selamat malam Bapak Sis. Selamat malam Ibu, selamat malam semuanya. Saya gimana dong Pak? Pertanyaan saya begini, ayo Pak cerita. Gak bisa ya. Baik Pak, ini juga Pak Sis juga adalah calon baru ya. Calon baru, istilahnya baru masuk atau juga baru terlibat di aktif ya, lebih aktif lagi, terjun payung lagi, terjun bebas lagi di Melania dan punya komitmen untuk menjadi calon pengawas. Sebenarnya untuk calon-calon pengawas ini saya pertanyaan cuma satu, kenapa sih Pak milih jadi calon pengawas? Ya, terima kasih Bu.
Pertama-tama karena kalau jadi pengawas kan melihat ya Bu, kan mengawasi. Kemudian kalau jadi pengurus seperti tadi Pak Andreas, itu harus punya gigi gitu, jadi mengunyah gitu. Artinya bahwa saya ingin lebih banyak belajar tuh sebenarnya, lebih banyak belajar tentang Melania, tentang bagaimana sih menjalankan satu organisasi yang berbasis apa ya, berbasis sebenarnya lebih banyak kekeluargaan begitu ya, dari kita, oleh kita, untuk kita begitu. Gitu aja Bu, terima kasih. Singkat sekali, benar-benar singkat banget Pak. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak. Kemudian kalau tidak salah Bapak ada sekarang adalah tenaga pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Dengan kesibukan Bapak saat ini, apakah Bapak sudah mulai menyusun skala prioritas untuk pembagian waktu antara tentu saja pribadi, pekerjaan, dan sebentar lagi akan ditambahin sebuah pekerjaan baru menjadi pengawas kalau terpilih? Terima kasih Bu, alhamdulillah, insya Allah itu sudah mencoba untuk mengalokasikan waktu, dan kebetulan memang mungkin karena pandemi dan juga karena tugas khusus yang dipercayakan pada saya dari universitas, jadi ada banyak waktu yang bisa kemudian disumbangkan lah begitu. Apakah nanti akan kemudian memberikan kontribusi atau tidak, ya nanti kita lihat bagaimana proses di lapangan begitu. Gitu Bu. Baik. Gitu. Kemudian Pak, terakhir dari saya agak tertarik dengan ini ada dua orang pengawas yang justru yang mengusung slogan soal inovatif, dan salah satunya adalah Pak Sis. Sebenarnya inovasi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh MCU saat ini untuk bisa mempertahankan predikatnya menjadi CU terbesar masih nomor 1 di Jawa Barat? Oke, terima kasih. Salah satu sebenarnya ini mewadahi yang saat ini sudah ada, karena sekitar 2-3 tahun yang lalu saya bertanya-tanya, sementara di tempat lain itu sudah ada penggunaan atau pendayagunaan internet misalkan begitu, di MCU itu saya merasa kok belum ada ya begitu ya, terutama bagaimana untuk transaksinya. Tapi sekarang sudah terjawab sih Bu. Tapi ke depan saya kira juga butuh bagaimana koperasi itu bertransformasi dari konvensional ke era baru yang saat ini menjadi tantangan dan tidak jelas juga, tetapi juga memberikan banyak peluang. Gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Yusuf Siswantara atau yang kita kenal dengan Bapak Sis, yang selalu punya ciri khas dengan ikat kepalanya. Semoga setelah itu akan menjadi lebih terbuka ya Pak. Bapak Yusuf Siswantara dengan nomor urut, calon pengawas dengan nomor urut 4. Terakhir, saya membacakan nomor urut calon pengawas dengan nomor urut 5. Ibu, lagi-lagi yang terakhir, Ibu Elizabeth Rotua Susiani Silalahi. Lahir di Bandung 14 November 1967. Dengan panggilan Susi, Ibu Susi, anggota cabang Sukaluyu sejak 2016. Saat ini bekerja sebagai staf ahli perencanaan di sebuah perusahaan properti di Jakarta. Dengan mengusung slogan, Breaking the Limits, dengan saya, kita bisa menembus batas. Selamat malam Ibu Susi. Sudah hadir bersama dengan kita di sini, Ibu Susi. Selamat malam. Ya. Senang sekali bisa hadir di sini. Iya, Ibu. Ini Ibu Susi sebenarnya juga kita cukup tahu ya bahwa Ibu Susi juga merupakan putri dari almarhum Bapak RHW Silalahi, salah satu pendiri dari Melania Credit Unions, dan juga sama seperti Ibu Susan menjadi satu-satunya calon perempuan di calon pengawas periode masa bakti 2022 sampai 2026. Pertanyaan saya Bu sama seperti Bu Susan. Ya, takut nggak Bu bersaing sama bapak-bapak tadi, apalagi bapak-bapak yang tadi semuanya slow kan? Coba Ibu lihat ya, semuanya
slow gitu, suka ketawa gitu ya, terus muda-muda pula. Tuh gimana Bu perasaannya di antara bapak-bapak itu? Saya sih merasa bahwa saya juga sudah biasa dengan lingkungan kerja laki-laki di bidang saya. Jadi buat saya sih nggak masalah, karena toh di tempat kerja saya juga saya membuktikan bahwa perempuan bisa berkarya dimanapun. Dan saya merasa juga bahwa era-era makin kesini itu kesempatan buat perempuan, dan banyak sekali perempuan juga telah menunjukkan kemampuan mereka, sehingga saya rasa itu bukan lagi sebuah isu ya. Saya yakin bahwa saya memang salah satu calon, tapi saya yakin ke depannya akan banyak juga calon perempuan lain yang juga mampu. Demikian saya. Iya, saat ini Ibu sedang live di Jakarta atau di Bandung, Bu? Ini karena situasi pandemi ini membuat saya lebih banyak WFH di Bandung ini. Tapi WFH di Bandung. Ya, suatu hal yang kadang-kadang menguntungkan juga sih. Iya, kalau suatu hari nanti ternyata harus kembali kemudian berdomisili di Jakarta, apakah kemudian bagaimana cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan kepentingan Melania Credit Union, Bu, apabila terpilih menjadi pengawas? Mungkin yang pertama-tama yang kita perlukan itu adalah niat dan komitmen ya. Saya termasuk orang yang sudah secara tradisional bagian dari Koperasi Melania. Jadi saya merasa ikut terbebani untuk masa depan Melania. Jadi ya memang saya merasa bahwa Melania itu sudah berkembang sedemikian rupa besar, membanggakan. Ada satu titik mungkin nanti ya, saya juga tidak tahu, yang namanya organisasi itu pasti ada ups and downs. Jadi saya merasa bahwa saya ingin tetap melihat Melania itu jaya dalam kondisi seperti apapun. Saya ingin terlibat di dalamnya, dan untuk itu komitmen itu menurut saya dimulai dari niat. Jadi untuk ke depan itu saya merasa bahwa teknologi itu sangat membantu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan bantuan teknologi, tapi terutama kita harus berani untuk meluangkan waktu. Kalau masalah metode, saya rasa teknologi atau berbagai cara itu kita bisa tempuh lah. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Baik, Ibu Susi, terakhir dari saya. Kenapa kita harus menembus batas, Bu? Bukankah kalau menembus batas itu artinya akan banyak berbenturan, tentunya berbenturan dengan regulasi-regulasi yang ada, Bu? Ya, saya belajar dari perusahaan yang saya bekerja, jadi kadang-kadang memang prosedur dan batas itu membuat ada beberapa hal yang jadi agak tersendat untuk dilaksanakan. Saya melihat bahwa prosedur dan standar itu memang baik, tetapi juga bukan sesuatu yang baku. Jadi saya melihat bahwa segala sesuatu itu harus dilihat dari kacamata kepentingan bersama, dan saya juga melihat segala sesuatu itu tujuannya itu bukan undang-undang, tapi tujuannya adalah kepentingan manusianya sendiri. Jadi bermula dari itu saya merasa bahwa kita tidak perlu terikat secara baku, tapi kita harus melihat kepentingan yang lebih baik di atas standar-standar yang menurut saya setiap saat juga selalu akan ada revisi, akan ada perbaikan. Seperti yang saya juga lihat di perusahaan saya juga selalu akan ada masukan dan perbaikan. Itu saja. Berarti bisa dikatakan bahwa tetap dalam regulasi, tapi kemudian harus tetap lebih fleksibel, begitu ya, Bu ya? Supaya bisa mencapai sebuah hasil yang optimal. Begitu, Ibu Susi. Halo, Ibu. Ya, oke. Setuju. Terima kasih banyak Ibu Elizabeth Rotua Susiani Silalahi dengan nomor urut 5, calon pengurus dengan nomor urut 5. Baik Bapak Ibu, itulah tadi kelima calon pengawas periode masa bakti 2022-2026. Saya minta ditampilkan 5 calon pengawas periode masa bakti 2022-2026 dalam satu layar. Yang pertama Bapak Chandra Wijaya, Bapak Irfan Muhammad Akbar, Bapak Thomas Budiarto, Bapak Yusuf Siswantara.
Ibu Elizabeth Rotua Susiana Silalahi. Inilah kelima calon kita Bapak Ibu. Ternyata juga masih ada Bapak Ibu yang pengurus yang bergabung dengan kita. Baik. Boleh dadah-dadah dulu ke anggota kita Pak? Oke. Baik Bapak Ibu calon pengawas periode masa bakti 2022 sampai 2026. Selamat mengikuti proses kampanye sampai nanti pemilihan pemungutan suara pada bulan Oktober 2021. Baik Bapak Ibu, demikian tadi saya sudah memperkenalkan 7 orang calon pengurus dan 5 orang calon pengawas periode masa bakti 2002-2026. Saya akan lanjutkan acara setelah iklan berikut ini. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan ke-7 calon pengurus dan ke-5 calon pengawas. Acara dibuka dengan laporan dari Bapak Edi bagaimana proses penyaringan ini. Mulai dari terakhir Bapak Ibu lihat di Bincang Seru bahwa ini baru proses pendaftaran. Sekarang di bulan Agustus ini sudah tersaring sebanyak 7 calon pengurus dan 5 calon pengawas. Tadi Bapak Ibu sudah berkenalan, Bapak Ibu. Nanti pada bulan September 2021 akan masuk ke proses kampanye. Jadi Bapak Ibu calon pengurus dan pengawas ini akan mulai proses kampanye, di mana ada video-video yang akan di-share kepada Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu datang di kantor MCU ataupun disiarkan di seluruh media komunikasi MCU. Tapi Bapak Ibu, proses pemilihan ini tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada partisipasi dari Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah pertama daftarkan diri Bapak Ibu di web pemilu MCU agar Bapak Ibu dapat terdaftar sebagai DPT, daftar pemilih tetap MCU. Jadi kami dari MCU berharap partisipasi Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu, ikuti kemudian proses kampanye yang akan dilaksanakan pada bulan September. Sekarang Bapak Ibu calon pengurus dan pengawas belum boleh dulu untuk kampanye. Jadi tadi hanya perkenalan saja, Bapak Ibu sudah melihat ada 7 orang, Bapak Ibu melihat ada wajah-wajah baru, ada wajah-wajah lama yang mungkin Bapak Ibu kenal. Tapi sayangnya hari ini belum boleh kampanye dulu karena secara ofisial, secara resmi, panitia pemilu baru memperkenalkan dulu malam ini melalui Bincang Seru kita. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya saya memperkenalkan 7 calon pengurus dan 5 orang calon pengawas periode masa bakti 2022 sampai 2026. Ini baku jadi agak panjang ya Bapak Ibu ya. Maka kita sampai pada ujung acara Bincang Seru MCU dengan topik malam ini MCU BOD 2022-2026 Starting Lines Up pada Minggu 22 Agustus 2021. Sekali lagi saya mengimbau Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri segera di web pemilu MCU agar terdaftar sebagai DPT, kemudian ikuti proses kampanye di seluruh media komunikasi MCU. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti semua media sosial dan komunikasi MCU. Terutama Bapak Ibu yang hari ini nonton di YouTube, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau kata-kata YouTuber nih, karena menyalakan lonceng itu gratis gitu ya, agar mendapatkan semua notifikasi video-video dari MCU. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita dalam Bincang Seru MCU malam ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih sekali dan selamat beristirahat. Saya Titin Sondang undur diri. Selamat malam, sampai bertemu di Bincang Seru MCU berikutnya.